Wali Jakarta Suci Fitria Tanjung, PLTU ini ada di radius 100 km dari Jakarta. 100 km kan jauh ya, tapi kok polutan dari PLTU bisa sampai ke Jakarta? Berarti ada banyak banget dong PLTU yang beroperasi. Melansir data Indonesia, per tanggal 10 Agustus 2023 ada 16 PLTU batubara yang beroperasi. Riset yang disusun sama Krea menyebutkan bahwa polusi udara di Jakarta disumbang oleh aktivitas PLTU di Banten dan Jawa Barat. Angin membawa pencemaran dari PLTU di daerah itu ke Jakarta. Gampang menyalahkan angin, hujan, dan sebagainya. Ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam debat Capres pada tanggal 12 Desember 2023, Capres Prabowo Subianto menilai Anies Baswedan sudah gagal menghadapi permasalahan polusi yang ada di Jakarta. Bahkan di kalimat terakhir, Prabowo Subianto menyampaikan, untuk apa ada pemerintahan kalau hanya bisa menyalakan angin dan hujan. Dan di media sosial, Anies Baswedan pun dibully habis-habisan karena permasalahan angin. Padahal apa yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan itu berdasarkan data dan fakta. Berikut ini saya sampaikan informasi dari Info Bimantara dan Kementerian Lingkungan Hidup sesuai apa yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan pada waktu debat Capres 12 Desember 2023. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan, dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Terima kasih. Inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi, ya. Ini pakai data. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Menurut Direktur Eksekutif Wali Jakarta Suci Fitria Tanjung, PLTU ini ada di radius 100 km dari Jakarta. 100 km kan jauh ya, tapi kok polutan dari PLTU bisa sampai ke Jakarta? Berarti ada banyak banget dong PLTU yang beroperasi. Melansir data Indonesia, per tanggal 10 Agustus 2023 ada 16 PLTU batubara yang beroperasi. Riset yang disusun sama Krea menyebutkan bahwa polusi udara di Jakarta disumbang oleh aktivitas PLTU di Banten dan Jawa Barat. Angin membawa pencemaran dari PLTU di daerah itu ke Jakarta. Terdapat kurang lebih 136 fasilitas industri, termasuk PLTU yang berada dalam radius 100 km dari Jakarta. Lebih dari 50% persebarannya berada di Jawa Barat dan Banten. Jadi sejak 2014, Mbak, memang kecenderungan
pemerintahan saat ini, pemerintahan Presiden Jokowi banyak sekali menambah PLTU dengan waktu itu janji kampanyenya di 2014 mega proyek 35 gigawatt. Masalahnya, wilayah padat industri ini berada di lokasi yang sama dengan titik konsentrasi material pencemar udara di Jawa. Materi-materi itu lalu teroksidasi di atmosfer serta membentuk PM2,5 dalam jumlah besar yang bisa terbawa angin ke titik sekitarnya sejauh lebih dari 100 km. Oke, PLTU-nya ada di mana aja? Ini PLTU Jawa 7. Ini PLTU Indramayu. Dan ini Suralaya 9 dan 10. Itu yang udah eksis ya. Nah, yang masih dalam tahap perencanaan banyak juga. Data yang kami dapat dari Tren Asia menyatakan seenggaknya ada 15 PLTU yang akan didirikan di sekitar Jawa Barat dan Banten. Beberapa ada yang dikelola negara lewat tangan PLN, dan beberapa juga ada yang meminjam campur tangan swasta seperti Bakri dan Marubeni Corp. Benar ya bahwa kualitas udara Jakarta di sepekan terakhir atau dalam 2 pekan terakhir ini memang lagi buruk-buruknya. Iya, pada waktu-waktu tertentu di bulan Mei, Juni ini polanya setiap tahun seperti itu berdasar pengamatan kami beberapa tahun. Pada waktu-waktu tertentu itu gimana definisinya? Iya, kualitas udara itu berubah setiap saat. Kadang jam segini baik, tahu-tahu nanti jam 12 siang kondisinya tidak sehat seperti itu karena banyak pengaruhnya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada masalah angin, musim, faktor-faktor itu juga ada selain tentu saja sumber-sumber pencemar yang ada. Oke, jadi kalau Mei Juni faktor yang paling besar mempengaruhi apa, Bu? Ya, kalau dilihat polanya itu adalah siklus musim dan angin yang bertiup, yaitu angin timur. Nanti dapat kita lihat di aplikasi atau website yang kita miliki. Website ispu.menehk.go.id. ISPU itu adalah indeks standar pencemaran udara yang memang dibuat standarnya itu oleh KLHK ya, Bu ya. Kalau hari ini, Bu, bisa kita lihat tidak seperti apa kualitas udara Jakarta? Boleh. Nah, inilah peta wilayah Indonesia ya. Ini bergerak nih angin ya, Bu ya? Angin, iya. Ini gambar yang biru, kuning, hijau. Ini adalah stasiun pemantau kualitas udara yang dimiliki oleh KLHK. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.